Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Rusyida dengan NIM E1220133 kelas A mata kuliah Geografi Ekonomi dan Industri. Saya akan mempresentasikan tentang aglomerasi ruang industri. Untuk materi presentasinya kali ini yaitu yang pertama pengertian aglomerasi ruang industri, yang kedua faktor pendorong aglomerasi industri, yang ketiga jenis aglomerasi industri, yang keempat aglomerasi industri di Indonesia, yang kelima ketimbangan industri dan penyebab desentralisasi, yang keenam yaitu solusi pemerataan aglomerasi buatan dan kebijakan pemerintah, dan yang ketujuh kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu pengertian aglomerasi ruang industri. Aglomerasi ruang industri adalah konsentrasi geografis kegiatan ekonomi atau industri di suatu wilayah tertentu. Aglomerasi ini terjadi ketika berbagai perusahaan dan industri sejenis atau saling terkait berkumpul dalam satu lokasi untuk memperoleh keuntungan bersama seperti efisiensi biaya, kemudian akses bahan baku, tenaga kerja, serta pertukaran informasi dan inovasi. Konsep ini berakar dari pemikiran Alfred Marshall tentang agglomeration economies, yaitu penghematan yang diperoleh perusahaan karena kedekatan lokasi satu sama lain. Untuk faktor pendorong aglomerasi sendiri, yaitu terdapat hubungan kerja sama antar perusahaan dalam rantai produksi. Yang kedua, pasar tenaga kerja yang terambil dan terspesialisasi. Yang ketiga, yaitu tersedianya pasar yang lebih besar untuk produk dan layanan. Selanjutnya, yaitu infrastruktur bersama seperti transportasi dan fasilitas penelitian. Selanjutnya, budaya industri yang mendukung inovasi dan pembelajaran kejuruan. Yang terakhir, yaitu reputasi kawasan industri yang menarik. Untuk jenis-jenis aglomerasi industri, yaitu ada dua. Yang pertama, ekonomi urbanisasi. Keuntungan diperoleh karena berada di wilayah perkotaan besar dengan pasar yang besar dan beragam. Untuk contohnya, yaitu aglomerasi industri di Jabodetabek. Yang kedua, yaitu ekonomi lokalisasi. Untuk keuntungan terjadi dalam industri yang spesifik dan terkonsentrasi pada sektor tertentu. Contohnya yaitu kawasan industri batik di Laweyan, Surakarta, atau pengecoran logam di Klaten. Untuk selanjutnya yaitu aglomerasi industri yang ada di Indonesia. Untuk konsentrasi industri terbesar ada di Pulau Jawa, salah satunya yaitu Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, dan Banten. Untuk Jawa Timur sendiri sebagai pusat industri gula yang memiliki sejarah panjang sebagai kawasan industri sejak masa kolonial. Sedangkan di kota Surabaya menjadi pusat industri karena aksesnya yang strategis dan infrastruktur pelabuhan yang mendukung. Selain itu, terdapat ketimbangan dan penyebab desentralisasi. Untuk konsentrasi industri yang tinggi di Jawa menciptakan ketimbangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Jawa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sementara wilayah seperti Papua dan Maluku Utara tertinggal karena minimnya aktivitas industri. Untuk tingkat konsentrasi industri yang rendah terdapat di Papua dan Maluku Utara, berarti wilayah tersebut belum banyak menarik investasi industri yang berakibat pada terbatasnya lapangan kerja, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk penyebab desentralisasi sendiri yaitu yang pertama, kemajuan teknologi energi yang memungkinkan industri beroperasi di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau karena keterbatasan akses listrik. Yang kedua yaitu perkembangan transportasi membuat distribusi barang dari dan ke daerah lebih efisien sehingga industri tidak harus berkonsentrasi di Jawa. Untuk yang terakhir yaitu peningkatan biaya di pusat industri lama. Untuk peningkatan biaya di pusat industri lama, misalnya biaya lahan dan tenaga kerja di Jawa, mendorong pelaku industri mencari lokasi alternatif yang lebih murah di luar Pulau Jawa. Untuk solusi pemerataan aglomerasi buatan dan kebijakan pemerintah,
Aglomerasi buatan sendiri yaitu terjadi ketika pemerintah atau perusahaan secara aktif menciptakan pusat industri melalui perencanaan dan investasi. Untuk solusi pemerataan dan kebijakan pemerintahnya yaitu pertama, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan menyediakan infrastruktur dan insentif fiskal. Untuk yang kedua, intervensi langsung dilakukan dengan membangun kawasan industri baru di luar Jawa sebagai kutub pertumbuhan. Tujuannya adalah menyebarkan industri ke daerah agar pertumbuhan lebih merata dan tidak terpusat. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu, aglomerasi ruang industri memberikan efisiensi dan daya saing melalui pemanfaatan tenaga kerja, infrastruktur, dan pasar secara bersama. Namun, konsentrasi industri yang tinggi di Pulau Jawa menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayahnya. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan desentralisasi industri melalui kebijakan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur dan insentif investasi di daerah lain. Dengan begitu, pertumbuhan industri dapat lebih merata di seluruh Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.